Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Miss Jo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pidato Kang Deddy Mulyadi yang sangat menyentuh dibandingkan pidato-pidato atau ceramah dari para klan Ba'lawi, yang mana di sini ada pidatonya Habib Rizik yang menyindir-nyindir Provinsi Jawa Barat, dan juga Habib Bahar yang selalu teriak-teriak gitu ya teman-teman. Tidak seperti pidatonya Kang Deddy Mulyadi yang menyejukkan hati, yang selalu membuat para pemirsa itu bikin kagum gitu ya teman-teman, bikin tambah cinta terhadap Kang Deddy Mulyadi. Yuk, seperti apa videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim, Allah Hotrin sedang Azim. ada bahaya besar. Ah, Pengalaman di Purwakarta bagaimana ada saya dan bahaya besar kawan-kawan, katanya. para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Ah, Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, Kota saudara. berhala Yang gitu saya katanya tidak ya. bekerja di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Jadi itu ya teman-teman, pidato si Rizik ini yang menyindir-nyindir atau menyinggung Provinsi Jawa Barat karena mempunyai pengalaman katanya ya. Jadi ini sudah ada ala apa itu tadi mengatakan sedang dalam bahaya. Masa di Jawa Barat ini dianggap dalam sedang bahaya? Yang sedang berbahaya itu sekarang di Yaman gitu ya. Di Yaman ini sekarang lagi tidak aman dan lagi serbu oleh Arab Saudi. Bagaimana tindakannya si Rizik ini ya teman-teman? Apakah berani bertindak ke sana? Karena di Yaman ini adalah negerinya sendiri. Kok hanya Jawa Barat aja yang diusik, yang dianggap berbahaya gitu ya teman-teman? Belum tentu berbahaya, ini sudah mengatakan ini dalam keadaan bahaya katanya gitu ya teman-teman. Yuk, ini ada sambutan dari Kang Deddy Mulyadi gitu ya teman-teman. Pidato Kang Deddy Mulyadi yang sangat menyejukkan hati, yang mana Kang Deddy ini apa itu dalam pidatonya seperti ulama ya teman-teman. Disebut kabeh manusia tokoh agama, manusia Tokoh nu mana nu tokoh agama, nu unggal poe ngamalkeun, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, ngaangan kanu poekeun. Aro'aita ladzi yukadibu bidin fadzalika ladzi yadu'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Emang aing teu bisa ngadalil. Jadi itu ya teman-teman, Kang Deddy Mulyadi ini diam-diam juga membacakan dalil itu bisa juga, pintar ya. Tidak seperti yang lain hanya ngomong, tapi Kang Deddy ini tadi ya menolong gitu ya, membantu membantu sesama gitu ya. Artinya seperti itu ya. Makanya Kang Deddy Mulyadi sampai mengeluarkan dalil ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, benar-benar butuh bantuan. Jadi Kang Deddy ini selalu membantu, selalu memberi, tidak kuar-kuar ya. Kalau yang lain ini hanya menyalahkan, menyalahkan dan apa itu menuduh di Jawa Barat ini dalam sedang bahaya gitu ya. Padahal belum tentu bahaya apanya. Orang Jawa Barat banyak yang suka sama Kang Deddy, apanya yang dianggap berbahaya gitu ya teman-teman. Dan ini lagi ya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau Ah, ini. tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Misalnya ada patung ya jangan ikut-ikutan bikin patung. Misalnya contoh ada orang nyolong atau orang mabuk-mabukan ya menghindar aja. Simple kan? Jangan ikut-ikutan nyolong biar tidak kena. Misalnya ada orang minum minuman, orang berjudi, ya jangan dekat-dekat lah. Itu terserah urusan individu. Jangan apa itu, orang itu nggak bisa memaksakan, nggak bisa ngatur-ngatur gitu ya.
Jadi mau ngatur-ngatur itu nggak bisa dan Kang Deddy ini tipenya orang yang tidak bisa diatur-atur dan kalau ngatur-ngatur Kang Deddy ini nggak bisa gitu ya. Siapa yang mau ngatur Kang Deddy? Ya, Kang Deddy ini kan sebagai penguasa sekarang di Jawa Barat, masa mau diatur-atur ya? Mau diatur-atur dianggap berbahaya gitu ya. Ada orang Nah, di ini ya. depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, Seenaknya. seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Jadi itu ya teman-teman, ada orang datang ke sini caci maki seenaknya, bukan haknya gitu ya di publik caci maki orang, ngata-ngatain orang itu bukan haknya katanya ya, bukan hak seorang pemimpin itu tidak boleh caci maki, menghina atau seperti tadi itu mengatakan berbahaya itu tidak boleh karena belum tentu sesuatu yang belum dilakukan itu belum tentu ya, kok bisa sudah tahu ya, Jawa Barat ini dalam keadaan bahaya karena banyak patung di mana-mana, bukan hanya di Jawa Barat yang banyak patung, di Jakarta ada, itu ya banyak, di mana-mana. Di Bali apalagi gitu ya, kenapa kok Bali dibiarin gitu ya. Dan lagian sekarang orang-orang yang sedang lagi ngusik ini, kenapa kok di negerinya sendiri tidak diusik yang sekarang ini tidak aman ya. Karena sekarang tadi itu ada kata-kata Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat ini sedang tidak aman, dalam bahaya gitu. Yang tidak aman, yang dalam bahaya ini sekarang ini diaman. Kenapa kok tidak terjun aja ke sana, datang ke sana gitu ya. Karena di situ negerinya sendiri, jangan mengusik Indonesia, jangan mengusik Jawa Barat tentunya ya. Ayo kita dengar lagi ya bareng-bareng ini pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang menyentuh hati, yang banyak orang tambah suka sama Kang Deddy Mulyadi, utamanya warga Jawa Barat. Dan pidato ini Kang Deddy Mulyadi di Cirebon ya teman-teman. Hari ini lengkap sekali ya, ada Lengkap. Pak Bupati sama istrinya. Pak Bupati ini kalau sendiri gagah, banyak penggemarnya. Kalau ada istrinya tak berdaya. Lihat penari yang cantik-cantik tiba-tiba matanya merem sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu istrinya noleh kanan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Bu Kapolres, favorit saya, Kapolres perempuan, calon jenderal bentar lagi, tepuk tangan. Ada Pak Dandim, ada Ibu Ketua DPRD, ada Pak Kiai. Udah Pak Kiai, saya mah biasa. Mau dibilang bapak tiri, mau dibilang bapak orang, kagak ada urusan. Tetapi yang paling penting saya tahu orang Cirebon cinta sama saya luar biasa. Orang Cirebon cinta sama Kang Deddy, kata luar biasa ya. Bahkan mencintai saya melebihi cinta terhadap suaminya. Hari ini banyak yang meninggalkan suaminya sambil Kang Deddy lope-lope. Kang Deddy lope-lope. Sama suaminya nggak pernah dibilang lope-lope. Karena istrinya tahu semua, kasihan yang duduk di depan ini. Siang berjalan, malam berkeliling, pagi tak ada yang menyiapkan nasi. Siang tak ada yang mengingatkan, malam tak ada yang mendekapi. Karena aku memang duda. Jadi lucu juga Kang Deddy Mulyadi ini ya teman-teman, ada candaannya juga. Jadi membuat para pemirsa, para hadirin yang datang ini dibuat ketawa sama Kang Deddy ya. Jadi tidak dibuat tegang. Kalau yang tegang-tegang, yang marah-marah itu kan tegang, yang mendengar itu juga tegang. Apa ini kan gitu ya. Misalnya marah-marah gitu ya, yang menganggapnya di Jawa Barat dianggap apa itu dalam bahaya karena sudah pengalaman sudah pengalaman sama teman-teman dulu di zaman di Purwakarta gitu ya. Ini kan tegang, tapi kalau Kang Deddy Mulyadi ini santai, rileks, membuat suasana itu nyaman, bisa
apa itu, yang mendengar itu bisa ketawa, tersenyum gitu ya teman-teman. Beda. Ya inilah sosok pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh umat ya. Semoga di tahun 2029 nanti bisa memimpin Indonesia ini ya teman-teman. Iya, janda di depan Ah, ya. janda di Janda depan gitu. terdepan, Nanti perawan sambil bercanda terbelakang. ini. Ya kenapa? Saya selalu dari dulu bukan hari ini aja, 10 tahun yang lalu saya masih sering silaturahmi sama wong Cirebon. Orang Cirebon ada masalah, saya pasang badan paling depan. Ah, Bener enggak? tuh. Bahkan barangkali ketika orang Cirebon ada yang nggak ada yang belain, anggota DPR diam, saya yang belain. Aku tak jadi apa-apa aja, aku mencintaimu dan membelamu. Apalagi aku sekedar seorang, apalagi aku jadi gubernur, akan urus ke seluruh kebutuhanmu. Tapi saya tidak suka pada orang yang tiba-tiba cari panggung, berteriak-teriak, seolah-olah mewakili warga, saya tidak suka. Kenapa? Urusan jalan itu sudah jadi komitmen saya untuk membangunnya selama itu kita bisa dilakukan bersama-sama dengan bupatinya. Kenapa? Karena perbatasan dengan DKI, perbatasan dengan Banten, perbatasan dengan Jawa Tengah bagi saya adalah kehormatan. Perbatasan jalannya harus yang terbaik, desanya harus tertata, rakyatnya harus makmur, karena itu kehormatan seorang pemimpin. Tapi saya tidak mau kalau saya membangun jalan di Cirebon Timur kemudian ada yang ngomong itu perjuangan saya, tanpa kamu berseri teriak aku akan membangunnya. Betul nggak? Tapi ada Betul. kewajibannya, Pak Bupati beraninya berapa kilometer? 5 kilometer, biar kami 5 kilometer lagi. Jalannya kita bangun yang terbaik karena ini martabat di mata Jawa Tengah. Jadi begitu, saya tidak mau kepemimpinan ini kepemimpinan kolektif. Membangun adalah sebuah kesadaran, bukan sebuah keterpaksaan. Tapi saya orangnya terbalik. Kalau teriak-teriak nujuk wajah saya malah tidak jadi. Kenapa? Saya tidak mau. Aku membangun karena takut padamu. Aku membangun karena aku mencintai rakyat Cirebon. Benar? Wes? Cinta sama Kang Dedi? Aku mencintaimu, tak mesti aku berkata bahwa aku menyayangimu. Wah. Mantap? Apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran saya? Saya secara genetik dari ibu turunan dari Cirebon, dari ayah turunan dari Sumedang. Saya punya tanggung jawab. Ini provinsi harus menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Ini provinsi rakyatnya tidak boleh ada yang rumahnya roboh. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang tidak punya listrik. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang lapar. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang tidak sekolah. Ini provinsi tidak boleh ada rakyatnya yang sakit, yang tidak bisa diobati. Ini provinsi seluruh rakyatnya harus ada negara hadir mendampinginya dalam duka maupun suka. Itu esensi kepemimpinan saya. Tetapi rakyatnya juga harus bisa diurus. Benar nggak? Harus bisa diurus. Saya tadi meresmikan listrik. Saya nyalain lampu listrik yang rumahnya belum selesai. Kemudian anaknya berapa? 3. Rumahnya utang ke sini, utang ke sini. Terus apalagi 1 kamar 3 anak. Saya nanya berikutnya lagi, kamu mau nambah lagi enggak? Aku begitu mengkhawatirkanmu, rakyatku. Kenapa? 3 anak dalam 1 kamar. Bagaimana kalau kamu mau kekudaan? Apakah harus menunggu anakmu tidur lelap? Bagaimana ketika engkau kekudaan anaknya bangun? Kemudian matanya terbelalak sambil berteriak, ada hantu! Kemudian kudanya berhenti permainannya. Kemudian bertanya, ayah naon, ada apa anakku? Kata anaknya, tuh katanya sekarang hantunya tidak ada. Nggak boleh. Di Majalengka ada 1 petak rumah kontrakan, penghuninya 13 orang, anaknya 11. Bapaknya tidak kerja, ibunya tidak kerja, anaknya yang jualan keliling. Saya tidak mau seperti itu. Habis itu lari lagi, ayah doi, bapak saya mau MOP. Kenapa? Aduh, sudah 7 anak saya. Aduh, tapi itu hebat, budakna sarakola. Pada sekolah, bapak ini semangat ini dipaksa tidak. Kesadaran saya ingin rakyat Cirebon punya kesadaran. Bukan keinginan pemimpinnya, tapi kesadaran bahwa berat banyak anak itu harus sekolah. Bagaimana rumahnya, bagaimana nanti masa depannya. Banyak anak, banyak rezeki itu benar. Tapi mengatur kelahiran jauh lebih benar. Benar enggak? Iya.
Jadi luar biasa ya teman-teman Kang Deddy Mulyadi ini ya. Jadi bukan hanya ucapan atau bukan hanya bicara, tapi Kang Deddy langsung dipraktekkan membantu warganya, terutama warga Jawa Barat dan sekarang ini di Cirebon. Jadi orang-orang atau warga yang tidak punya rumah, yang mana tadi bercerita ada satu kamar, anaknya 3 orang, bagaimana kalau kuda-kudaan ini dipikirkan sama Kang Deddy Mulyadi dan di Majalengka satu peta diisi 13 orang, anaknya 11, orang tuanya nggak kerja. Jadi sama Kang Deddy ini dipikirkan juga itu ya teman-teman. Jadi bukan hanya jalan. Jadi Kang Deddy ini tipe pemimpin yang tidak suka diatur-atur apabila ada yang teriak-teriak, kalau bukan karena saya ini tidak akan jadi. Itu Kang Deddy itu tidak mau seperti itu. Tidak teriak-teriak pun Kang Deddy akan mau membangun jalan katanya. Jadi tadi yang mengatakan di awal itu ara'aital lati yukadzibu ini berjalan oleh Kang Deddy ini ayatnya itu atau dalilnya itu berjalan bukan hanya ucapan, bukan hanya omongan tapi dipraktekkan, dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi sosok pemimpin yang seperti ini yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ya teman-teman. Tidak hanya kuat-kuat, tidak hanya teriak-teriak, tidak menyalahkan orang. Kang Deddy Mulyadi orangnya ini kalau menurut saya ini bagus, luar biasa ini ya. Pengorbanannya itu luar biasa, tidak hanya kuar-kuar, teriak-teriak, menyalah-nyalahkan, tidak mau cari panggung walaupun setiap kegiatannya itu direkod, tapi itu untuk kepentingan gitu ya teman-teman. Takutnya ada yang menyalahgunakan itu tujuan Kang Deddy. Jadi Kang Deddy ini memang luar biasa ya teman-teman. Tidak cari muka, tidak hanya teriak-teriak, tapi kerja nyata. Walaupun memang kerja nyata itu banyak hujatan, banyak rintangan gitu ya. Sebagaimana kata pepatah itu. Jadi semakin ke tengah apa itu kapal di laut itu ombaknya itu semakin besar ya, itulah yang dialami oleh Kang Deddy sampai saat ini ya teman-teman. Tapi Kang Deddy tetap menghadapi dengan tabah, dengan sabar dan lapang dada gitu ya. Saya tahu di sini banyak kamera karena kedengaran duit. Nah, duit. Lumayan video Kang Deddy penontonnya banyak. Ah, Nanti betul. ada esennya dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta. Engkau mengambil gambar dari kerja keras orang lain. Jangan gitu Kang Tepuk Deddy. tangan ya, nggak apa-apa sok neangan duit Oh, si Ujang. oh, nggak apa-apa ya. Nah, untuk itu Cirebon harus berubah. Baru jalan lagi, ada lagi yang nangis. Cerik di wae cing teh. Kenapa lagi ibu anak saya nabrak orang? Orangnya pakai motor, yang pakai motornya anak kecil. Sekarang bagaimana? Anak saya nggak punya duit untuk bayar rumah sakit. Cek aing teh anak sia anu make motor, aing nu mayar aing. Itulah rakyat. Apa masalahnya? Hei orang Cirebon, bocah-bocah cilik. Ibumu susah, bapakmu susah, cari duit susah. Udah jangan dulu motor-motoran. Sudah. Udah jangan dulu motor-motoran. Anda mengikuti peradaban mana? Hanya di Indonesia anak kecil motor-motoran. Hanya di Indonesia anak kecil main HP. Hanya di Indonesia anak kecil minum ciu. Hanya di Indonesia anak kecil makan eksimer. Hanya di Indonesia anak kecil ngelem. Hanya Indonesia anak kecil minum komik 15 biji sekali minum. Hanya di Indonesia yang mengaku beragama Islam. Bener nggak? Mau Betul. maju tidak? Rubah perilaku buruk. Anak kecil jangan dulu main HP. Anak kecil jangan main motor. Bocah cilik tinggal di rumah. Bantu ibumu ke sawah. Bantu ibumu ke ladang. Bantu ibumu ke kebun. Pelihara domba. Pelihara sapi. Pelihara ayam. Tumbuhilah jadi entertainment baru. Pelihara laut. Jadilah nelayan yang hebat. Jadilah petani yang kuat. Jadilah pengusaha yang kokoh. Jadilah politisi yang handal. Engkau adalah harapan bangsa. Jangan kayak sekarang. Nggak akan maju. Kenapa? Saya ini tiap hari bu bayarin orang di rumah sakit. Tiap hari. 1, Bapak. Opo. Opo. Istri saya di rumah sakit. Kenapa? Melahirkan. Hamilnya sama siapa? Ya sama saya. Terus kenapa giliran menghamili engkau tidak pernah memberitahu padaku? Tapi giliran melahirkan engkau memberitahukan padaku. Ada apa gerangan adindaku?
harus disesar, Pak. Berapa biayanya? 25 juta. Kalau berani menghamili harus berani menjamin kelahiran. Betul, Itu betul tanggung jawab sekali. laki-laki. Kenapa? Engkau berikrar di hadapan calon mertuamu hari ini. Kau akan menikahi dia, akan menafkahi dia. Itu sumpahmu. Kalau biaya melahirkan saja kamu tidak bisa membiayai, kamu dosa di hadapan sumpah itu. Iya kan? Bener enggak? Betul, luar biasa Selesai ini. itu. Besoknya datang lagi bapak. Apalagi anak saya ditahan polisi. Kenapa? Membacok temennya. Di mana sekolahnya? STM kelas 1. Masalahnya apa? Iya temennya di rumah sakit harus dibayar 15 juta. Anak kamu yang bacok, aku yang harus bayar. Ini keadaan, Pak. Ini tiap hari. Tadi saya ditelepon lagi, Pak Dedi tolong saya bawa anak saya ke barak TNI. Masalahnya apa lagi? Dia nyuri emas saya 100 gram. Ah, SMP, Pak. Kenapa ini terjadi? Masalahnya apa? Orang tua hari ini tak sanggup lagi menghadapi anaknya. Kenapa ini terjadi? Dibiarkan sejak kecil, diikuti keinginannya, makin gede, makin susah diarahkannya. Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. wow, luar biasa Kang Dedi ini ya. Pengorbanannya ini luar biasa. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi itu, Kang Dedi ini bukan hanya omong ya, bukan omong-omong, tapi langsung praktek membantu orang itu, orang-orang yang datang ke Kang Dedi yang ada keluhan yang seperti tadi, ada yang istrinya mau melahirkan tidak punya biaya di rumah sakit, Kang Dedi ini menyelesaikan. Dan ada juga yang orang tuanya Kang Deddy Mulyadi ini bikin apa itu anaknya nyolong emas dari orang tuanya 100 gram ini diatasi diminta dimasukkan ke barak militer katanya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini sungguh sangat luar biasa memimpin di Jawa Barat, tidak seperti orang yang hanya kuar-kuar menyalah-nyalahkan. Jadi kata Kang Deddy itu siapapun bisa tinggal di Jawa Barat tapi harus menyesuaikan dengan keadaan Jawa Barat gitu ya teman-teman. Tidak kuar-kuar, tapi kalau Kang Deddy ini memang pemimpin yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu bangsa Indonesia. Dan 2029 siapa tahu nanti atau nanti menggantikan Presiden Prabowo ya. Mudah-mudahan aja ya. Setuju nggak? Setuju. Udahlah Pak, ini anak kecil Pak Dedi harus diperhatikan kebebasannya. Kebebasannya bacok orang sekarang. Bener nggak? Di Cirebon banyak nggak? Di Banyak, Cirebon banyak nggak? banyak. Banyak. Mueng, Waing, waing. motorna teu mayar pajak. Knalpotna brong, huong, huong. Indungna keur kieu. Bener nggak? Bener Harus Pak, dirubah bener. nggak? Harus Diperbaiki nggak? perbaiki. Harus diarahkan tidak? Pemimpinnya harus tegas tidak? Betul, tegas, harus tegas. Sekarang anak-anak mulai takut sama gubernur. Kalau Hmm. nggak mau mandi, diliatin videonya. Kamu mandi nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Nah, Kamu makan nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Kamu segera sekolah nanti dibawa oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur hadir untuk nakutin anak-anaknya disuruh sekolah. betul betul Pak. Tapi efektif. Kenapa? Insya Allah nanti anak-anaknya tumbuh dengan baik. Tetapi ibunya juga harus ngasih contoh yang baik pada anak-anaknya. Hei anak-anakku jangan main HP. Ibunya juga jangan main HP. Betul Pak. Anaknya dilarang, ibunya main HP. Kamu nak jangan main TikTokan terus nak. Jangan main TikTokan, 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 TikTokan. Kasih contoh pada anaknya. Anak itu tergantung didikan ibunya. Perilaku ibunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Betul. Anak-anaknya kamu jangan bersolek terus. Atuh jangan bersolek terus. Sia ulah bersolek wae. Betul nggak? Betul, betul Ibunya sekali. ajarin anaknya nyuci piring, ibunya ajarin anaknya mengepel, ibunya ajarin anaknya memasak, ibunya ajarin anaknya nyuci baju, nyetrika baju. Ingat anak-anakmu ulah dibere kejo Magicom. Kenapa? Hari ini banyak ibu-ibu pengadulan, pemalas. Pemalas. TikTokan tapi Magicom, kejo, kejocom. Magicom.
Aya nu liwat mie ayam, mie ayam. Mie Liwat ayam. bakso, bakso. Bakso. Tahu gejrot. Bah. Indungna tidak pernah masak, tidak bisa nyambel. Nyambel. Gawena tiktokan. Males, Pak. Berkumpul, Tiktokan terus. berkerumun Ada, aja. Pak, yang Jadi tiktokan, geng Pak. Motor. Nah, itu. Wow, jadi teman-teman ya luar biasa Kang Deddy Mulyadi ini dalam pidatonya mendidik apa itu bangsa atau mendidik anak ini memang luar biasa. Pemimpin Jawa Barat ini patut dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain ya. Jadi luar biasa Kang Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat, mendidik Jawa Barat ini sangat luar biasa. Jadi Kang Deddy tadi mengatakan, jadi sekarang itu anak itu diajari, misalnya tidak boleh main TikTok kepada anak, tidak boleh megang HP, tidak boleh bawa motor gitu ya. Jadi orang tua itu harus memberi contoh. Kalau ibunya melarang anaknya untuk memegang HP, main TikTok, tapi ibunya pegang HP, main TikTokan gitu. Jadi yang dicontoh perilaku dari anak itu terutama itu dari ibunya. Perilaku ibunya itu akan dicontoh oleh anaknya, itu kata Kang Deddy Mulyadi gitu ya teman-teman. Jadi seorang ibu itu harus memberi contoh terhadap anaknya yang baik. Jadi seorang ibu jangan jangan sering-sering pegang HP main TikTok gitu ya. Biar anaknya itu mencontoh gitu ya teman-teman. Karena yang dicontoh oleh si anak ini adalah ibu ya, karena ibu yang paling dekat dengan anak. Dan Kang Deddy Mulyadi ini dalam memimpin Jawa Barat ini memang sangat luar biasa, tidak hanya teriak-teriak, tidak hanya omong-omong, tapi dengan praktek langsung ke masyarakat, membantu ke masyarakat gitu ya teman-teman, tidak teriak-teriak, tidak menyalahkan gitu ya teman-teman, seperti yang mana di awal itu yang menyalahkan, oh Jawa Barat ini dalam keadaan bahaya gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.